ini habis pondok setahun, pesantren 2 tahun pulang tuh tampak kan dengan birrul walidain, benar-benar berbakti sama kedua orang tua kita, sehingga orang tua kita sampai mengatakan, oh nggak rugi saya pondokin anak saya, nggak rugi saya kirim anak saya ke pesantren. Dulu sebelum pesantren akhlaknya nggak begini, kalau disuruh susah. Ya sekarang alhamdulillah anak saya nih, kalau saya suruh langsung ditinggalkan, dia lagi main ditinggalkan mainnya, dia lagi sibuk ditinggalkan kesibukannya untuk mendengarkan perintah saya. Saya lagi diam-diam datang dipijetin, saya lagi di dapur datang dibantuin. Terus seperti itu. Jangan pakai kita ini perhitungan untuk berbakti sama kedua orang tua kita. Terus berbakti. Walaupun kita udah nikah, walaupun kita udah punya anak, terus berbakti. Habiskan waktu kita untuk berbakti sama kedua orang tua kita. Niscaya pasti akan berbakti kepada kita, anak-anak kita. Kenapa? Karena ditakutkan nanti kebalikannya. Fakama tadinu tudanu. Ya, kalau kita nggak pernah berbakti sama kedua orang kita, mafhum mukhalafah daripada hadis tersebut, entar nggak bakal berbakti sama kita, anak-anak kita juga. Kalau udah kita mulai males berbakti sama orang tua, apalagi kurang ajar sama orang tua, ya siap-siap nanti anaknya jadi kurang ajar semua. Ya, kalau kita nggak mau punya anak-anak nakal, kalau kita nggak mau punya anak-anak yang durhaka sama orang tua kita, usahakan kita jangan nakal, usahakan kita jangan durhaka sama orang tua kita. Ya, karena hukum karma itu pasti berlaku nanti. Ya, hati-hati. Kalau kita nanti kepengen punya anak-anak kiai, kepengen anak kita jadi ustaz, jadi kiai semua, nanti kepengen punya anaknya saya ini mau saya pesantrenin semua, saya suruh belajar biar semangat semua, bisa jadi anak-anak biar bisa anak-anak saya jadi kiai semua, jadi ustaz semua. Nah, bagaimana caranya? Caranya dari kita dulu. Kita belajar dulu, ya. Orang tua kita kirim kita ke pesantren, kita belajar sungguh-sungguh, kita senangkan orang tua kita. Ya, belajar sungguh-sungguh, nanti insya Allah balasannya kita punya anak. Kita punya anak-anak kita akan menyenangkan kita juga. Kita kirim ke pesantren, anak-anak kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita dikirim ke pesantren kita sumpah, mau dikirim pondok kita minta berhenti, mau minta wakaf, jangan kaget. Nanti ketika kita punya anak-anak kita kirim pesantren, mereka minta wakaf, mereka nakal di pondok, mereka juga goib-goib di pondok, itu sebab daripada kitanya juga seperti itu. Makanya hati-hati, hukum karma itu pasti akan terwujudkan, pasti akan berlaku. Selagi kita birrul walidain, anak-anak kita akan birrul walidain. Sebagaimana kalau kita birrul walidainnya kita kepada orang tua kita 70%, anak-anak kita akan begitu juga, seperti itu birrul walidainnya. Kalau kita sama orang tua kita birrul walidainnya hitung-hitungan, malas-malas, anak-anak kita juga akan malas-malas birrul walidainnya. Kalau kita nggak perhitungan, kita serahkan semua 100% kehidupan kita untuk berbakti sama kedua orang tua kita, siap-siap nanti kita akan memiliki anak-anak yang soleh, kita akan memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak kita semua akan rapi. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Ya, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Al-hadis tsalits asyar. Hadis yang ke-13. An Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Nah, Sayyidina Ali apanya Rasulullah? Kisarannya. Jadi Abi Thalib sama abahnya Rasulullah itu adik kakak. Gitu ya. Sayyidina Ali itu misaran Rasulullah sekaligus juga mantunya Rasulullah, ya. Harus tahu sejarah-sejarah keluarga Nabi Muhammad SAW, itu harus hafal semua
siapa anak-anaknya Rasulullah, siapa menantunya Rasulullah, siapa pamannya Rasulullah, orang tua Rasulullah, kakek Rasulullah, kapan Rasulullah dilahirkan, tahun berapa Rasulullah diangkat menjadi nabi, tahun berapa Rasulullah mendapatkan mukjizat, berapa kali Rasulullah, itu harus ditahu semua sejarahnya Rasulullah itu. Buat bukti cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada orang yang mengaku dirinya cinta sama Rasulullah, akan tetapi ketika ditanya kakeknya Rasulullah siapa namanya, dia nggak tahu, nggak ada. Kalau dia cinta sama Rasulullah, pasti dia mengenal akan keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akan juga dia hormat terhadap anak keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti daripada cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidina Ali meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul bersabda, sil man qata'aka. Sila ini sambunglah. Man qata'aka, siapa yang memutus tali silaturahmi denganmu. Sil, sambunglah. Man qata'aka, siapa yang memutus tali silaturahmi denganmu. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, ila, terhadap, man, siapa, asa'a ilaika, yang berbuat jelek kepada kamu. Wa ahsin ila man asa'a ilaika. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, ila, kepada man, siapa-siapa, asa'a ilaika, yang berbuat jelek kepadamu. Wa qulil haqqo, dan berkatalah yang benar. Wa qulil haqqo, dan berkatalah yang benar. Walau ala nafsika, walaupun terhadap dirimu. Walau ala nafsika, walaupun terhadap dirimu. Sil, saya ulang lagi hadisnya. Sil, apalah, sambunglah. Man qata'aka, man, siapa, qata'aka, qaf ta'ain kaf, qata'aka, siapa yang memutus tali silaturahmi denganmu. Siapa yang memutus tali silaturahmi denganmu. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, ila man asa'a ilaika, kepada siapa-siapa yang berbuat jelek kepadamu. Wa qulil haqqo, wa qulil haqqo, wa qaf lam, wa qul al haqqo, alif lam ha qaf, wa qulil haqqo, dan berkatalah yang benar, walau ala nafsika, walaupun terhadap dirimu sendiri. Walaupun terhadap dirimu sendiri. Dalam hadis tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita
menyambung kembali tali silaturahmi orang-orang yang sudah putus dengan kita. Iya. Antara teman atau saudara atau paman kepada ponakan atau mertua kepada menantu yang sekian lama sudah putus atau sepupu. Sebab apa saja, kalau ketika ada orang yang sudah memutus hubungan dengan kita harus menyambung kembali tali silaturahmi terhadap mereka. Ini ketika Lebaran itu, silaturahmi itu bukan hanya sama keluarga-keluarga yang sebelumnya nggak ada apa-apa. Sebetulnya yang diajukannya bukan hanya Lebaran, siapapun, kapanpun. Kita tidak bersilaturahmi itu kepada orang-orang yang sudah putus hubungan dengan kita. Iya. Laisal kafir bil mukafi. Iya. Bukan ketika kita silaturahmi itu kepada orang-orang yang sudah baik-baik sama kita, sama-sama baik. Ya itu bagus. Iya. Yang lebih dianjurkan lagi termasuk maksud daripada makna silaturahmi itu, kita menyambung kembali tali-tali yang sudah putus. Ya cuman siap-siap ketika itu tuh berat. Ada kadang masalah, kebanyakan orang-orang putus silaturahmi itu masalah harta, masalah dunia, masalah uang, masalah perjodohan, masalah ini itu. Apa saja masalahnya, tetap agama melarang kita untuk kita tidak saling tegur lebih daripada 3 hari. Dikatakan orang yang tidak saling tegur lebih daripada 3 hari tidak diterima semua amalannya. Dia mau sholat, dia mau puasa, mau apa, tidak diterima. Kenapa? Karena dia tak memutus tali silaturahmi sesama Islam. Iya. Apalagi sampai keluarga. Kan itu di sana itu setan itu bekerja dia, karena dia tahu kalau ini nyambung lagi silaturahmi, si fulan dan si fulan menegur lagi, maka nanti amalannya diterima sama Allah. Akhirnya bagaimana? Dibisikkan sama setan, dibikin gengsi, jangan minta maaf. Oh dia yang salah. Nanti kalau kamu minta maaf apa kata orang? Kamu dibilang pengecut, kamu dibilang penakut, kamu dibilang penjilat. Enggak, jangan minta maaf. Enggak, biar sudah. Nah, itu kan bisikan setan. Biar kita tidak, setelah 3 hari biar Allah tidak menerima semua amalan-amalan kita. Dibikin gengsi sama setan. Nggak ridho 24 jam itu terus setan itu merusak pikiran kita. Nggak ridho setan itu kita berbuat baik. Ya terus seperti itu. Bahkan dikatakan orang yang memutuskan tali silaturahmi itu di dalam hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim walau mata fi jawfil Ka'bah. Tidak mungkin masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi walaupun orang tersebut meninggalnya di dalam Ka'bah. Maksudnya apa meninggal di dalam Ka'bah? Orang di dalam Ka'bah ya maksudnya saking banyak ibadahnya itu, walaupun dia ibadahnya di tempat yang sangat-sangat suci, yakni di dalam Ka'bah, dia sholat sekian banyak ribuan rakaat, berapa puasa, sedekah sekian banyak amalannya dia. Kalau dia masih memutuskan tali silaturahmi, dia meninggal tidak mungkin masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita selalu menyambung tali silaturahmi kepada keluarga kita. Kita bisa melawan setan untuk membuat kita gengsi, minta maaf sama saudara-saudara kita. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.